Oke, hari ini saya akan bahas satu hal yang banyak orang yang mungkin tidak paham dan mungkin orang kurang paham dan tidak mengerti cara menentukan spek genset yang betul seperti apa. Nah, hari ini kita akan buat videonya buat Anda yang belum paham bisa nonton terus dan jangan lupa subscribe YouTube channel kami dan follow media sosial kami. Ya, ada 3 hal rating genset yang mungkin banyak orang yang tidak paham, sehingga pada saat dia ingin memiliki genset, dia hanya menentukan dari kapasitas KVA-nya saja. Padahal setiap genset punya 3 rating ini. Yang Anda harus pahami, yang pertama adalah rating prime power, yang kedua continuous power, yang ketiga standby power. Nah, banyak orang tidak paham pada saat dia mencari genset, dia bilangnya, oke Pak, saya cari genset untuk standby. Nah, standby pengertian yang dimaksud Bapak ini dan standby rating genset ini itu artinya berbeda. Nah, mungkin banyak orang yang mencari genset untuk standby itu maksudnya adalah standby untuk backup pada saat PLN padam, ini gensetnya standby. Nah, yang saya maksud di sini standby rating genset. Oke, saya akan bahas yang pertama, standby rating genset. Misalkan Anda ingin memiliki genset dengan kapasitas tertentu, anggaplah contohnya 500 kVA standby genset, standby power. Nah, ini artinya adalah pada saat Anda menggunakan beban 500 kVA, beban 500 kVA ini hanya bisa digunakan 1 jam maksimal dalam kurun waktu 12 jam. Nah, ini bukan artinya 1 jam digunakan 500 kVA ya. Jadi Anda bisa gunakan mungkin selama 5 menit, 3 menit, 5 menit lagi, tapi totalnya 1 jam dalam kurun waktu 12 jam. Nah, ini Anda harus pahami, jangan sampai Anda membeli genset yang kapasitas 500 kVA dengan spek rating standby power. Nah, Anda gunakan selama 24 jam. Ya, pasti ada efek sampingnya, gensetnya pasti tidak kuat, bisa overheating, atau mungkin bisa merusak engine itu sendiri. Nah, ini harus mengerti, pada saat Anda menggunakan genset ini, jangan sampai salah menggunakan juga, ya. Jadi, kalau Anda memilih standby rating genset, itu apakah tidak bisa digunakan selama 24 jam? Bisa, asalkan bebannya bukan untuk 500 kVA. Mungkin dengan kapasitas 70% dari kapasitas yang Anda butuhkan. Jadi 500 kVA mungkin bisa Anda gunakan mungkin 350 misalkan. Nah, ini bisa Anda gunakan lebih lama pemakaiannya. Tapi kalau 500 kVA nggak bisa, ya. Kemudian saya mau bahas, ada poin kedua adalah prime power. Nah, ini yang biasanya digunakan banyak orang. Ya, kalau orang cari genset, kapasitasnya umumnya itu kapasitas dengan rating prime power ini. Nah, apakah prime power ini bisa digunakan selama 24 jam? Ya, bisa juga dengan ketentuan kapasitasnya berapa dulu. Misalkan tadi yang Anda 500 kVA ya, kapasitas 500 kVA prime power. Kalau standby-nya berarti ditambah 10%. Jadi, misalkan 500 kVA, standby-nya tambah 10%. Itu artinya ada beban yang Anda butuhkan, misalkan ada beban kejut sesaat gitu. Nah, Anda bisa gunakan dari 10% dari kapasitas yang 500 kVA. Kalau tadi yang standby, itu sudah mentok 500 kVA-nya standby. Jadi tidak ada tambah 10% lagi. Tapi kalau prime, ini ada ekstra 10% lagi untuk standby ratingnya. Umpama kalau Anda ingin mengendarai sebuah mobil dan ingin menyalip mobil di depannya, itu butuh tenaga lebih. Nah, tapi kan pada saat Anda menyalip mobil ini kan Anda ganti gigi dan kembali ke speed normal lagi. Nah, ini standby-nya sesaat aja pada saat Anda menggunakan untuk beban-beban kejut. Misalkan ada motor listrik, ya, tergantung beban yang Anda gunakan. Tapi apakah bisa digunakan pada saat prime power ini dengan kapasitas 500 kVA 24 jam? Nah, ini tidak bisa juga. Nah, Anda harus gunakan mungkin 80% dari kapasitas 500 kVA itu. Jadi kalau 500 kVA, 80%-nya kan 400 kVA. Nah, ini beda-beda ya ketentuannya, mungkin beda merek. Misalkan ada Kamin, ada Dodge, ada Perkin. Anda sebaiknya cek di data engine-nya, karena kadang-kadang speknya bisa berbeda-beda. Nah, pada umumnya orang bilangnya kalau 500 kVA prime power continuousnya di 80%-nya. Nah, itu kalau Anda gunakan continuous, bisa gunakan 24 jam, itu nyala terus, nggak apa-apa. Tapi kalau prime-nya 500 kVA, nah itu nggak bisa. Anda bisa gunakan mungkin kayak 3 jam, mungkin nggak masalah. Tapi kalau sudah melebihi 8 jam sampai 12 jam, itu namanya continuous power, ya.
yang saya maksud continuous power ini, oke, saya akan bahas yang poin ketiga ya sekalian, continuous power. Ini artinya kalau Anda membeli 500 kVA, kapasitas 500 kVA dan ratingnya continuous power, itu Anda bisa gunakan jalan terus menerus dengan kapasitas 500 kVA, itu nggak apa-apa. Kalau memang speknya continuous power ya. Nah ini Anda mesti teliti lagi spek yang Anda beli ini, genset yang Anda ingin miliki ini, itu ratingnya apa. Nah ini sebaiknya disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing, karena karakteristik beban kan beda-beda ya, mungkin di pabrik seperti apa, kalau mungkin di hotel seperti apa. Nah ini Anda harus pahami betul supaya Anda tidak salah menentukan spek yang Anda butuhkan ya. Ada beberapa engine yang memang digunakan untuk continuous running, continuous power ya, bisa digunakan selama 24 jam. Anda bisa menggunakan merek-merek Jerman, misalkan Dodge atau mungkin MAN ya. Ada beberapa merek engine ini yang memang didesain untuk heavy duty ya, tapi ada beberapa merek yang memang nggak bisa digunakan 24 jam, pasti metalnya akan pengaruh juga, jadi bisa merusak performa engine itu sendiri. Nah ini Anda mesti konsultasikan pada orang-orang yang sedang menawarkan Anda, sebaiknya Anda tidak salah memiliki genset ya. Saya kembali lagi ke continuous power. Nah kalau continuous power, pastikan beban Anda itu seperti, bayangkan itu PLN, biasanya pakai continuous power ini di project PLN, atau mungkin ada pabrik yang memang bebannya itu stabil ya, fix, lurus, bebannya sama terus. Nah ini Anda mesti perhatikan ya, kalau Anda membutuhkan seperti itu bebannya, nah itu Anda harus memiliki genset yang ratingnya continuous power supaya bisa dibebani terus sepanjang tahun, nggak pernah mati. Nah itu bisa digunakan untuk genset-genset yang heavy duty. Tapi kalau Anda menggunakan genset-genset yang mungkin ada beberapa yang dari made in China, nah ini sih perhatikan lagi ya rating gensetnya. Kadang-kadang di spesifik gensetnya itu ada merek-merek atau tipe-tipe tertentu yang memang nggak bisa digunakan untuk continuous power, jadi angka kVA-nya nggak muncul. Nah ini nggak bisa, misalkan tadi yang prime, oh Anda mau oke 80% atau 70%, nah itu tidak, beberapa tipe yang tidak direkomendasikan dari pabrik sehingga tidak bisa digunakan untuk jalan 24 jam ya. Semoga ini informasinya bermanfaat buat Anda. Kalau Anda masih ingin pertanyakan atau ada yang mau ditanyakan, Anda bisa komen di bawah ini atau bisa hubungi kami untuk dapatkan informasi yang lebih jelas dan lebih detail lagi ya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe untuk channel kami dan follow media sosial kami, karena kami akan terus memberikan video-video yang bermanfaat seputar genset. Oke? Salam sahabat power.